Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para mahasiswa yang berbahagia, tibalah saatnya pertemuan yang terakhir. Mudah-mudahan bisa membantu mahasiswa dalam memahami materi yang kami sampaikan. Masih pada mata kuliah Manajemen Bisnis Keluarga dengan tema bahasan kita adalah mempertahankan bisnis keluarga di masa pandemi, ya. Ada apa dengan COVID-19? Banyak orang takut keluar rumah, khawatir dengan masalah keuangan, ya kan? Pertemuan antar orang menjadi terbatas. Banyak karyawan dirumahkan, PHK. Perilaku masyarakat berubah menjadi biasanya, ya kan? Nah, ini yang terjadi. Dan ini masanya kan masa panjang. Tapi saya amati pada waktu COVID pertama diberlakunya berskala besar, yaitu pembatasan dalam pergaulan yang berskala besar. Herannya pada waktu itu adalah yaitu kelangkaan rumah sakit. Rumah sakit jadi penuh. Jadi orang begitu kena wabah COVID itu sampai orang ditolak-tolak di rumah sakit. Kelangkaan rumah sakit. Begitu tahap yang kedua COVID diberlakukannya PPKM, ini lebih dahsyat lagi. Apa yang terjadi? Yaitu kelangkaan oksigen. Banyak yaitu para pasien yang tidak ketolongan karena kelangkaan oksigen ini. Tapi yang ketiga ini saya tidak habis pikir, yaitu tahap yang ketiga, fase yang ketiga COVID yang disebut Omikron ini. Apa yang menjadi kelangkaan? Ternyata kelangkaan minyak goreng. Ini kan nggak ada relevansinya sebenarnya, ya. Tapi itu nyatanya demikian, ya. Maka orang takut keluar, khawatir tertular. Jadi inilah resesi ekonomi, perputaran ekonomi Indonesia dan dunia ini menjadi mandek. PHK di mana-mana, roda ekonomi berjalan lambat, daya beli masyarakat rendah, ya kan? Jadi itulah kondisi resesi ekonomi pada fase COVID ini. Oke. Bagaimana dampak terhadap dunia bisnis? Pasar lesu. Ya kan, distribusi terhambat. Omset turun drastis, modal terganggu, kredit macet. Banyak bank-bank yang menawarkan untuk melakukan rescheduling, penjadwalan uang, ya kan? Nah, ini kenyataan seperti bahan baku apkir. Yang sudah apkiran itu berarti sudah kalau ayam itu apkiran itu berarti ayam yang sudah tidak produktif. Biasanya lebih murah. Apa pilihannya? Yaitu menutup usahanya. Nah, ini banyak usaha-usaha bisnis yang ditutup. Tapi alhamdulillah untuk sekolah kok saya belum mendengar, masih tetap eksis diminati. Mengurangi produksi dan karyawan, dikurangi, produksinya berkurang, karyawannya kadang-kadang masuknya tidak full dalam 1 minggu, kadang-kadang masuk 3 kali. Konsekuensinya yaitu gajinya juga turun separuhnya. Terus yang selanjutnya adalah bertahan agar usaha bisnis bisa tetap jalan dan karyawan bisa tetap bekerja. Diversifikasi produk untuk bisa bertahan, mengganti usaha, memilih menutup usaha, kemudian bekerja tempat lain. Nah ini, ya kan? Apa yang harus dilakukan untuk bertahan di masa pandemi COVID-19? Ini contoh gambaran ya, yaitu membangun kekuatan tim. Di tengah pandemi corona seperti ini, semua pengusaha perlu beradaptasi secara secepat mungkin. Salah satunya dengan cara membangun kekuatan tim menjadi lebih solid. Karena sudah katakanlah itu adalah musuh kita tidak kelihatan, tapi tetap tim dalam suatu perusahaan itu adalah harus solid. Dengan memiliki tim yang solid, maka segala beban dan kesulitan menjadi lebih ringan dan akan lebih mudah diatasi. Makanya yang penting dalam
dunia bisnis, apalagi bisnis keluarga, tim di dalam internal itu harus solid itu kompak. Mengatur cash flow harus kas, intinya kurangi pengeluaran yang tidak mendesak, ya tidak penting. Seperti negara ini juga demikian. Yang tadinya menurut job anggaran atau yang disebut APBN itu seperti perguruan tinggi, yaitu perguruan tinggi waktu itu jobnya adalah Tridharma perguruan tinggi itu sampai dipenuhi termasuk penelitian. Tapi begitu ada COVID, pemerintah juga mengurangi pas-pas itu. Jadi semuanya untuk penanggulangan COVID. Sampai dana riset pun enggak diberikan. Nah, ini suatu contoh. Demikian juga perusahaan demikian. Dia akan berpikir kira-kira pos mana yang perlu dikurangi. Katakanlah pos pemasaran, ya kan? Pos produksi dikurangi. Terus pos dari penggajian. Maka biaya itu ada biaya bahan baku, ada biaya overhead pabrik, dan biaya tenaga kerja. Di mana kira-kira yang mau dikurangi supaya lebih efisien? Katakanlah dalam hal ini kalau biaya tenaga kerja kan nggak bisa dikurangi. Biaya bahan baku paling mengurangi produksi. Kalau biaya overhead pabrik mungkin bisa. Lain mungkin mahasiswa nggak tahu apa biaya overhead pabrik, yaitu biaya di luar dari biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku. Contohnya adalah biaya tenaga kerja yang tidak bersentuhan dengan operator. Contohnya operator tenun seperti satpam, manajer, cleaning service kan tidak bersentuhan dengan objek produksi. Nah, kemungkinan itu bisa dikurangi. Nah, ini mengatur cash flow. Membangun empati, bukan simpati lagi tapi empati. Ya. Dalam suatu situasi seperti ini sekarang menjalankan bisnis adalah bukan hanya sekedar untung tetapi juga empati. Ya kan? Empati itu menanamkan suatu kepercayaan yang tinggi. Ya kan? Umpama saja mahasiswa simpati dengan saya. Oh, saya simpati dengan Pak Jelari karena masih ada hubungan mahasiswa dengan dosen dalam pembelajaran perkuliahan manajemen bisnis keluarga. Hanya simpati. Kalau empati di luar itu dia lakukan. Mahasiswa di luar perkuliahan dilakukan. Datang ke tempat saya, Pak minta saran. Pak, saya itu kok punya masalah keluarga. Saya itu sudah punya pacar tapi kok putus terus umpama saja. Diajukan pada saya. Karena Pak mahasiswa tidak hanya simpati pada saya tapi sudah empati. Menanamkan empati itu sulit sekali. Ini suatu contoh begini, para mahasiswa ya. Saya contohkan diri saya sendiri. Saya ini kan sekarang baru sedang membangun pondok pesantren. Jadi setiap saya punya jamaah pengajian sekitar 200 orang. Setiap kali ada orang kaya, itu saya ajak, saya minta doanya saja. Yang terakhir ini ada seorang mubaligh saya suruh datang ke tempat saya, ke tempat lokasi pembangunan pondok. Saya hanya minta doanya saja. Apa yang terjadi? Pak, saya terharu. Kok tekadnya begitu besar? Ini lahan strategis. Saya doakan di sini. Doanya sampai nangis. Tapi begitu selesai, Pak, insya Allah ini saya mau ke Kalimantan menyelesaikan suatu permasalahan. Saya sebagai advokat, nanti kalau saya dapat akan saya bantu dan saya akan cari link. Loh, karena apa dilakukan oleh teman saya ini? Karena sudah empati kepada saya. Lah, bagaimana para mahasiswa menanamkan empati kepada relasi bisnisnya? Oh gitu ya. Maka jangan sampai dikecewakan pelanggan itu. Ini mengatur cara kerja pengusaha dan karyawan. Dalam situasi pandemi COVID-19 bekerja dari rumah atau work from home menjadi alternatif yang disarankan oleh pemerintah. Tujuannya untuk mengurangi risiko terpaparnya virus corona. Untuk pengusaha bisa mengatur tata cara kerja, yaitu mengatur waktu yang tepat dan durasi kerja. Jadi sekarang yang namanya HP, WA sudah anak kecil sudah harus megang. Ini karena untuk mengantisipasi dari COVID. Tapi masa COVID yang sekarang
yang disebut Omikron ini, alhamdulillah kayaknya grafiknya sudah mulai menurun. Bagi orang yang mau melakukan perjalanan udara, sekarang sudah tidak perlu tes swab. Terus bagi orang yang mau umroh, haji, pemerintah Arab Saudi tidak memberlakukan karantina dan tes swab. Ini kan sudah, alhamdulillah, sudah mulai ada tanda-tanda kebaikan, dan mudah-mudahan seperti saudara-saudara kita yang sudah waktunya untuk menunaikan ibadah haji, insya Allah tahun ini juga sudah diberangkatkan karena sudah membaik juga. Mengatur SOP agar produksi tetap berjalan sesuai keinginan, ya kan, mengutamakan prioritas. Modal menipis bagaimana? Bila pilihannya adalah harus ada penambahan modal untuk bisa bertahan, maka sebaiknya pelaku UMKM mencari pandangan yang berisiko rendah, bunga terjangkau, dan terhindar dari jeratan rentenir. Rentenir biasanya gampang mencairkan, nggak usah pakai jaminan, ya kan? Datang setiap hari datang. Tapi ingat, kalau sekali dua kali tidak bisa ngangsur, bunga itu akan berbunga-bunga. Kalau sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun, bunga-bunga itu akan berbunga-bunga-bunga, dan bunga-bunga-bunga itu akan berbunga-bunga sehingga seorang itu akan terjerat dengan rentenir. Makanya di dalam Islam nggak bisa seperti itu. Makanya ada yang namanya ekonomi syariah. Perbankan syariah itu mengedepankan prinsip syariah, tidak memberatkan. Kalau seandainya seseorang kena musibah tidak bisa mengangsur, itu bank syariah itu harus fatasoddaku setelah dilakukan. Kalau di bank konvensional biasanya yaitu ada suatu sidang, yaitu dinyatakan pailit oleh pengadilan. Lalu dalam Islam yaitu fatasoddaku, artinya ya udah disedekahkan. Memang kalau dia dalam kondisi berat, bagaimana mau ditagih sampai ini? Lah modalnya mesti dari qardhul hasan juga bisa, gitu ya, yaitu dari zakat, infak, itu bisa. Sumber permodalan yaitu pendanaan dari bank dengan bunga rendah. Koperasi, nah, koperasi itu kan ngutang tapi nanti keuntungannya dimakan bersama gitu. Lembaga keuangan non bank, lembaga-lembaga BUMN, dan dukungan program. Saya kalau rehab rumah dulu belum punya apa-apa itu, istri saya selalu menawari, Pak, di koperasi sekolah aja. Ternyata tak bandingkan dengan bank, koperasi itu ternyata lebih ringan dan jauh dari resiko. Benar. Kalau di bank itu, lah itu tadi sekali bunganya itu akan kena denda, akan tidak kena denda, bunga itu akan berbunga-bunga. Sampai kalau mau dilunasi seharusnya masih 6 angsuran lagi dilunasi, malah kena penalti. Lah itu saya mengalami seperti itu loh, dilunasi kok malah kena penalti, dapat tambahan ongkos. Lah ini, jadi saya itu utang di bank sejumlah 300 juta. Ternyata biaya itu banyak sekali, ada provisi, ada pajak, ada asuransi. Persisanya hanya menerima uang itu 282. Terpotong sekitar berapa itu? Sekitar 18 juta. Yaitu untuk biaya administrasi tadi itu. Saya mikir, bank itu sebenarnya tidak memasang bunga aja sebenarnya sudah keuntungan gitu ya. Nah, apalagi bunganya ada gitu. Tapi herannya juga kalau melunasi belum waktunya itu kok malah kena penalti. Makanya bagi saya kok koperasi nggak ada, malah dilunasi malah senang sekali, diputar lagi uangnya. Maka kalau koperasi dimanage dengan bagus akan akan bermanfaat bagi para anggotanya. Terus strategi marketing baru yaitu menjaga hubungan dengan konsumen. Harus ini, ya kan? Saya itu umpama saja punya langganan warung kelontong, lama tidak datang ke situ, saya didatangi, dibawain katakanlah cumi-cumi, enggak sekedar niku. Saya kan jadi ini. Wah, akhirnya
belanja situ besar-besar lagi. Ini orang mempunyai strategi marketing luar biasa. Menjalin komunikasi dengan pelanggannya. Kira-kira pelanggannya itu lama tidak nongol, berarti pikirannya harus positif. Berarti ini sudah pindah. Saya harus datangi lagi. Nopo kirangan ini pun nopo mana? Kekurangan produk saya apa? Nah itu harus dikoreksi. Memanfaatkan seluruh sumber daya termasuk komunitas. Pastikan bisnis Anda bisa dilihat melalui online, media sosial lainnya, atau toko online. Seiring mungkin menawarkan produk-produk yang dibutuhkan dengan harga terjangkau. Ini diversifikasi produk, yaitu dalam situasi pandemi, di mana hampir semua usaha terjadi penurunan omset. Tak ada beberapa yang dapat banyak keuntungan dari hasil penjualan produknya. Itu hampir semuanya ya. Yaitu bisnis keluarga, bisnis kecil-kecilan, home industri kecil, UMKM, semua kena dampaknya. Bisnis di masa pandemi, bisnis alat kesehatan. Ini dulu masker mahal, sekarang sudah diobral ya, seiring dengan banyaknya masker. Bisnis makanan, minuman sehat, sembako, bisnis obat-obatan, suplemen, bisnis buah-buahan, sayur-sayuran, karena untuk menjaga ketahanan fisik ya perlu banyak makan buah-buahan. Bisnis jamu herbal, bisnis berbasis hobi, taman hias dan sebagainya ya. Oke. Peka momentum, peka itu artinya ya sensitif. Penting dalam situasi seperti sekarang menjalankan bisnis adalah bukan hanya sekedar untung, tapi juga menyediakan apa yang dibutuhkan oleh konsumen pasar. Pasar ini membutuhkan apa toh? Disurvei, maka jangan sering ke pasar, sering ngobrol. Itu banyak ke warung dari obrolan orang itu akan dengar apa toh butuhnya, akan muncul satu inspirasi. Rencanakan dan kerjakan, ada action. Ya kan? Orang bijak mengatakan rencanakan usahamu, kerjakan rencanamu. Jangan hanya rencana tapi tidak dikerjakan ya. Terima kasih para mahasiswa yang berbahagia. Saya kira pertemuan ini adalah merupakan suatu pertemuan yang terakhir. Kalau saya memberikan perkuliahan baik lewat learning management system kurang berkenan dan termasuk lewat Zoom, seperti Zoom pertama, kedua, memang benar-benar saya itu ya, karena dosen kalau sudah tua itu banyak lupanya, maka saya juga akan memperbaiki diri. Saya mohon maaf ada kurang lebihnya, dan kalau itu benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah dari pribadi saya sebagai manusia, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wasikum wa nasibi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 4 berarti lama-lama banget ya.